Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutnya Saraya Zara Ghazali dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas senyawa karbon. Sebelum membahas detail tentang senyawa karbon, tentu kita harus tahu dulu ya apa itu pengertiannya. Jadi, senyawa karbon adalah senyawa yang komponen utamanya tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan unsur organik lainnya. Karbon merupakan komponen terbesar dalam senyawa ini. Hal ini disebabkan oleh keistimewaan atom karbon. Elektron valensi atom karbon yang berjumlah 4 memungkinkan karbon dapat mengikat 4 atom karbon atau unsur lainnya. Karbon juga bisa membentuk ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3 loh. Keistimewaan ini membuat atom karbon mampu membentuk rantai karbon. Lanjut masuk ke penggolongan senyawa karbon. Karena kemampuan atom karbon yang bisa membentuk rantai karbon dan mengikat gugus fungsi yang beragam, senyawa karbon pun memiliki cangkupan yang luas. Nah, supaya lebih mudah mempelajarinya, senyawa karbon digolongkan berdasarkan gugus fungsi yang dimiliki. Berdasarkan gugus fungsinya, inilah penggolongan senyawa karbon. Setelah mengetahui penggolongan senyawa karbon berdasarkan gugus fungsinya, lalu masuk ke golongan senyawa karbon dan karakteristiknya. Yang pertama yaitu alkohol atau alkanol. Alkohol merupakan senyawa karbon dengan gugus fungsi OH atau gugus hidroksi. Rumus umumnya ialah ROH. Alkohol gampang larut dalam air dan titik didihnya relatif tinggi karena adanya ikatan hidrogen. Berdasarkan letak gugus hidroksinya, alkohol dibedakan jadi 3 jenis, yaitu alkohol primer, sekunder, dan tersier. Lanjut ke tata nama senyawa alkohol. Menurut IUPAC, tata nama alkohol adalah sebagai berikut. 1. Rantai terpanjang yang menjadi nama alkoholnya harus mengikat gugus fungsi OH. 2. Penomoran atom karbon dimulai dari yang paling dekat dengan atom karbon pengikat gugus fungsi OH. 3. Jika terdapat lebih dari satu gugus hidroksil, digunakan penandaan di, tri, dan seterusnya sebelum akhiran ol. Lanjut lagi ke reaksi pada alkohol. Jadi, reaksi pada alkohol itu ada 2 macam. Yang pertama ada substitusi alkohol, di mana alkohol dapat bereaksi dengan logam reaktif seperti Na, dan alkohol dapat bereaksi dengan PCl5 menghasilkan HCl. Yang kedua itu ada reaksi oksidasi alkohol, di mana alkohol primer dapat dioksidasi menghasilkan aldehid, oksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam karboksilat. Lalu, alkohol sekunder dapat dioksidasi menjadi keton, dan alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Masuk ke senyawa karbon yang kedua, yaitu ada ether atau alkoksi alkana. Jadi, ether adalah senyawa karbon dengan rumus molekul R-OR aksen, dengan R dan R aksen merupakan gugus alkil, baik alkil sejenis atau tidak. Atom oksigen pada rumus molekul ether bertindak sebagai gugus fungsi. Dan ether sukar larut dalam air karena sifatnya yang nonpolar. Ether juga bersifat mudah terbakar dan titik didihnya relatif rendah. Lanjut ke tata nama ether. Menurut IUPAC, tata nama ether adalah sebagai berikut. 1. Rantai karbon terpendek yang mengikat gugus fungsi O ditetapkan sebagai gugus fungsi alkoksinya. 2. Rantai karbon yang lebih panjang diberi nama sesuai senyawa alkananya. Untuk nama trivial, penamaan ether dilakukan dengan menyebutkan nama kedua gugus alkil yang mengapit gugus O, kemudian diberi akhiran ether. Lanjut lagi ke reaksi pada ether. Jadi jenis reaksi pada ether itu hanya punya satu, yaitu substitusi ether, di mana ether tidak dapat bereaksi dengan logam reaktif seperti Na, lalu ether bereaksi dengan asam halida akan menghasilkan alkohol dan alkil halida, serta ether bereaksi dengan PCl5 tetapi tidak akan menghasilkan HCl.
Masuk lagi ke senyawa karbon yang ketiga, yaitu ada aldehid atau alkanal. Jadi, aldehid adalah senyawa karbon dengan rumus molekul R berikatan CHO yang mengandung gugus karbonil. Gugus karbonil itu sendiri adalah suatu gugus fungsi yang terdiri atas sebuah atom karbon dan atom oksigen yang berikatan rangkap. Aldehid bisa larut dalam air karena sifatnya yang polar. Aldehid juga bisa dioksidasi oleh reaksi Fehling dan Tollens. Dan dengan reaksi Fehling, aldehid menghasilkan endapan merah bata, sementara dengan reaksi Tollens, aldehid menghasilkan cermin perak. Lalu lanjut lagi ke tata nama aldehid. Menurut IUPAC, tata nama aldehid adalah sebagai berikut. 1. Rantai terpanjang yang menjadi nama alkanalnya harus mengikat gugus CHO. Kedua, penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon pengikat gugus CHO. Masuk ke pembahasan senyawa karbon yang keempat, yaitu keton atau alkanon. Nah, kalau keton merupakan senyawa karbon dengan rumus umum R berikatan dengan CO berikatan dengan R aksen. Keton disebut juga sebagai senyawa karbonil karena memiliki gugus fungsi C berikatan rangkap dengan O. Keton dapat dibuat dari oksidasi alkohol sekunder, dan keton tidak dapat dioksidasi oleh reaksi Fehling atau Tollens, sehingga dapat dibedakan dari aldehidnya. Lanjut ke tata nama keton. Menurut IUPAC, tata nama keton adalah sebagai berikut. 1. Rantai karbon terpanjang yang menjadi nama alkanon harus mencakup gugus fungsi CO. 2. Atom C, gugus karbonil harus memiliki nomor serendah mungkin. Dan untuk nama trivial keton, kedua gugus alkil yang terikat pada gugus karbonil disebutkan terlebih dahulu menurut alfabet, kemudian diikuti dengan kata keton. Lalu, masuk ke senyawa karbon yang kelima, yaitu asam karboksilat atau asam alkanoat. Jadi, asam karboksilat adalah senyawa karbon dengan rumus umum R berikatan dengan COOH atau gugus karboksil, di mana gugus karboksil yang terdapat pada asam karboksilat merupakan gabungan dari gugus karbonil dan gugus hidroksil. Dan asam karboksilat dapat dibuat melalui oksidasi kuat alkohol primer, serta asam karboksilat bersifat larut dalam air karena yang sifatnya polar. Lanjut ke tata nama asam karboksilat. Menurut IUPAC, tata nama asam karboksilat adalah sebagai berikut. 1. Mengganti akhiran ana dengan anoat pada rantai karbon terpanjang pengikat gugus karboksil. 2. Memberi awalan asam pada nama alkanoatnya. Lanjut ke reaksi pada asam karboksilat. Jadi, jenis reaksi pada asam karboksilat itu hanya punya satu, yaitu substitusi asam karboksilat, di mana asam alkanoat bereaksi dengan natrium bikarbonat atau NaHCO3 menghasilkan natrium karboksilat atau RCOONa dan asam karbonat. Lalu, asam karboksilat bereaksi dengan NH4OH menghasilkan amonium karboksilat, yaitu RCOONH4. Lalu, masuk ke pembahasan senyawa karbon yang keenam, yaitu ada ester atau alkil alkanoat. Ester merupakan senyawa karbon dengan rumus umum R berikatan dengan COO berikatan dengan R aksen. Ester dapat dibuat dengan mereaksikan alkohol dengan asam karboksilat. Reaksi pembentukan ester disebut juga sebagai reaksi esterifikasi yang mengikuti persamaan berikut. Lanjut ke tata nama ester. Menurut IUPAC, penamaan ester dilakukan dengan menyebutkan gugus alkilnya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan gugus alkanoat. Lanjut ke reaksi pada ester. Jadi, jenis reaksi pada ester itu ada dua. Yang pertama ada hidrolisis ester, yaitu hidrolisis atau penguraian oleh air dari ester akan menghasilkan alkohol dan asam karboksilat sebagai pembentuknya. Yang kedua, substitusi ester, di mana reaksi ester dengan basa akan menghasilkan garam alkanoat dan alkohol.
Oh iya, salah satu reaksi substitusi pada ester yang penting adalah reaksi trigliserida basa yang menghasilkan sabun atau garam alkanoat dan gliserol. Reaksi ini disebut dengan reaksi penyabunan atau saponifikasi yang mengikuti persamaan berikut. Lalu lanjut ke senyawa karbon yang ketujuh, yaitu alkil halida atau haloalkana. Jadi, alkil halida adalah senyawa turunan alkana yang terbentuk dari reaksi substitusi atom hidrogen oleh unsur dari golongan halogen atau golongan 7A. Rumus umumnya adalah R berikatan dengan X adalah halogen, yaitu F, Cl, Br, dan L. Lanjut ke tata nama alkil halida. Menurut IUPAC, tata nama alkil halida adalah sebagai berikut. 1. Rantai terpanjang yang memiliki gugus X dipilih sebagai rantai utama, tetapi nomor gugus X dibuat serendah mungkin. 2. Jika ada lebih dari satu jenis atom halogen, urutan penomoran didasarkan pada tingkat kereaktifan halogen, sedangkan penamaan berdasarkan urutan abjad. Ketiga, jika jumlah atom sejenis lebih dari satu, digunakan awalan di, tri, dan seterusnya. Nah, karena pembahasan golongan senyawa karbon dan karakteristiknya udah selesai, maka selanjutnya saya akan membahas isomer pada senyawa karbon. Apa sih itu isomer? Isomer adalah senyawa dengan rumus molekul atau atom penyusun sama, tetapi punya struktur yang berbeda. Keisomeran yang terjadi pada senyawa-senyawa karbon ialah isomer struktur dan isomer ruang. Yang pertama akan dibahas yaitu isomer struktur dulu. Isomer struktur bisa berupa isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Berikut penjelasannya. Pertama, isomer rangka. Isomer rangka adalah dua senyawa dengan rumus molekul yang sama, tetapi rantai utamanya berbeda. Contohnya, N-butana dengan 2-metilpropana. Yang kedua ada isomer posisi. Isomer posisi adalah dua senyawa dengan rumus molekul dan rantai induk yang sama, tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Contohnya, 1 propanol dengan 2 propanol. Yang ketiga ada isomer fungsi. Isomer fungsi adalah isomer yang rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Contoh, propanol dengan propanon, atau aldehid dan keton. Oh iya, salah satu yang perlu kamu ingat ialah pada isomer rangka yang berbeda susunan atau kerangka rantai karbonnya, sedangkan pada isomer posisi yang berubah posisi gugus fungsinya. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu isomer ruang. Nah, isomer ruang itu dapat berupa isomer geometri dan isomer optik. Yang pertama, isomer geometri. Isomer geometri adalah isomer yang terjadi pada senyawa yang mempunyai bagian molekul tetap, seperti ikatan rangkap atau cincin. Ada dua bentuk isomer geometri, yaitu bentuk cis dan trans. Senyawa cis terbentuk ketika gugus sejenis berada di satu sisi, sementara senyawa trans terbentuk ketika gugus sejenis berada di sisi yang berseberangan. Contohnya, cis dikloroatena dan trans dikloroatena. Yang kedua yaitu isomer optik. Isomer optik adalah isomer yang terjadi pada senyawa yang mempunyai atom karbon asimetris atau atom karbon chiral, atau biasa disebut dengan C-chiral. C-chiral artinya atom karbon tersebut mengikat 4 gugus atau unsur yang berbeda. Senyawa dengan isomer optik disebut juga dengan senyawa optis aktif. Senyawa optis aktif memiliki ciri dapat memutar bidang polarisasi, contohnya asam aminoalanin dengan rumus molekul CH, NH2, COO, CH3. Kita udah masuk nih ke pembahasan terakhir. Setelah membahas pengertian, penggolongan, dan karakteristiknya, sekarang membahas reaksi senyawa karbon. Berikut ini adalah reaksi-reaksi umum yang terjadi pada senyawa karbon. Bisa lihat di tabel di bawah ini.
Sekian pembahasan tentang senyawa karbon dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.